Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke Bang Hotman sama Bang Rasman ya. Bang Hotman masih di Singapura begitu ya. Dan ternyata ada hal yang menarik ya. Ini penyebab dari masuknya Bang Hotman ke rumah sakit sampai dibawa ke rumah sakit Singapura dengan biaya yang begitu besar semeton ya. Ini penyebabnya ya Bang Hotman masuk rumah sakit. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Halo para fans gua seluruh Indonesia. Ini sekedar tukar informasi. Satu kamar penthouse di rumah sakit Mount Elizabeth Novena Singapura. Mount Elizabeth Singapura. Satu malam $16.000. Satu malam $16.000. Ini gue lagi di infus nih ya. Lihat dulu infusnya tuh ya. Dan tapi itu udah termasuk dikasih, coba lihat deh, mobil limusin. Coba lihat nih, mobil limusin. Mbak ada kalian mobil bisa dibaca, Bisa. itu tuh mobil limusin ya. Tuh gue lagi di nih ya, nih ini karena kebanyakan kerja itu saya 18 jam sehari. Kerja 18 sehari memang bisa dapat $16.000, berarti sehari kerja saya di Jakarta habis di sini semalam nginap ya, 16.000 Sing dolar, bukan Singapura ya, bukan US ya, Sing dolar satu malam. Penthouse di Mount Elizabeth Novena Singapura nih. Ini ada kamar satu lagi, kamar tamu. Itu kamar di sebelahnya pernah dihinapin raja dari Arab. Ini hanya putra Batak dari kampung ya. Di kampung saya nggak ada uranium. Uranium lagi. Kaki petani. Lihat nih petani ini kaki gue nih. Raja Batak dari Labuti Toba menginap di kamar Raja Arab, penthouse room, rumah sakit Mount Elizabeth Novena Singapura. Ciu sampai ketemu Jakarta ya. Aku udah makin sehat nih. Karena kenapa saya sakit? Dari mulai tanggal 8 saya ke IKN, terus pulang, terus tiap hari syuting. Yang paling parah hari Rabu, saya jam 5 udah meeting subuh, jam 6 jual parfum TikTok, jam 3 syuting Trust 7 arisan, jam 8 sampai tengah malam syuting Hot Room Metro TV. Nggak tahu deh, habis itu sidang kolaps pas lagi istirahat sidang. Tapi sekarang udah segar. Lesing pupiku makin rapi. Masih nambah aspri mau 1.000 lagi. Saya berenang dengan berang-berang, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Salam subuh Hotman Paris tanggal 23 Februari jam 5 subuh dari rumah sakit. Hotman masih di rumah sakit. Hotman sejak tanggal 21 karena HB darah, unsur darah dari standar 14 turun menjadi 9,7, sehingga harus dilakukan penambahan darah. Ada penambahan darah. Dan pagi ini jam 8 pagi anak saya Frank telah mempersiapkan private jet akan berangkat ke Singapura untuk pemeriksaan tambahan ya. Kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi, saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Kemudian saya berangkat injeksi tetanus, kemudian terbang ke IKN Balikpapan. Capek sekali perjalanan Balikpapan IKN 6 jam lebih. Pulang ke Jakarta hampir tiap hari syuting, bahkan ada 2 kali dari mulai Brownies, pokoknya di mana-mana saluran TV saya syuting, ada juga pembawa acara. Akhirnya tanggal 20
Februari jam 5 subuh rapat banyak sampai kemudian pergi sidang dan drop. Nah kemudian saya dapat informasi saudara Hotman Paris dibawa ke Singapura. Kita doakan ya, saya memang melihat orang-orang yang zalim ke saya ini kayaknya dapat bagian satu-satu. Tapi saya tidak pernah mendendam kepada kalian, biar Allah yang menilai dan memberi balasan. Saya insya Allah akan berjuang terus untuk membela dan membantu orang-orang yang menurut saya pantas untuk dibantu. Terutama juga membantu diri saya gitu. Oke, saya ke dalam dulu deh. Bang. Nah itu sebetulnya menarik ya, kaki orang Batak, tanah orang Batak tidak uranium. Nyindir lagi, saling sindir sebetulnya. Yang disindir kita sudah tahu lah siapa yang disindir ya. Dan bagaimana sih balasan sindiran dari Bang Hotman ya ke Bang Firdaus, yang menarik juga untuk kita saksikan sebentar. Ini dia. Dunia mencatat, pokoknya hari ini dunia mencatat Hotman Paris kalah sama gue dalam segi apapun ya, dunia mencatat. Terbukti, gue udah males ngomongin masalah ini, tapi Hotman Paris tiap ini posting gue ya kan, berarti kan Hotman Paris ngefain nama gue, gitu loh. Udah kan, udah itu terbukti, buktinya tuh Hotman Paris udah kalah sama gue. Merasa direndahin nggak bang? Enggak. Kalau itu biasa dalam dunia entertain, dalam dunia media sosial biasa. Persiapannya mungkin menghadapi Hotman Paris. Mobil limusin. Gue datang untuk mengawal klien gue. Kan gue udah bilang, gue udah berjanji selama kuasa gue belum dicabut, gue akan fight melawan Hotman Paris, membela klien gue Rasman Azmi. Bang, ada lagi tantangan dari Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo udah oke, dan gue mau ngadu band, bukan ngadu tinju, ngadu band. Jadi bandnya Vicky Prasetyo, Kudeta, akan melawan band gue Vertical Blue di bulan puasa. Gimana bang? Nggak tahu, ini lagi diatur apa di televisi apa di mana, nggak tahu di acara apa. Pokoknya band Kudeta sama Vertical Blue udah saling tatap dan saling terima. Kenapa akhirnya lagu? Personilnya Vicky Prasetyo, gue. Dan gue udah bubar, tinggal gue sendiri sama gitaris gue. Gue cari lagi, ya tinggal gue sama gitaris gue doang. Kenapa akhirnya pilih musik? Tinggal gue cari lagi pemainnya. Abang kenapa akhirnya pilih musik, Bang? Hah? Mau gabung Kudeta? Enggak lah, Kudeta aliran musik kan beda. Dia hardcore. Abang kenapa akhirnya pilih musik ketimbang tadi tinju-tinjuan itu, Bang? Kalau tinju kan bukan kerjaan cucunya Sultan. Sultan itu nggak pernah yang namanya berantem. Sultan itu makan anggur, dikelilingi kunyit, ya kan, minum susu hangat, Uranium coklat, lagi. liatin pada gladiator diaduk. Ya, itu Sultan. Jadi ya, gue bilang itu sejarah. Sultan nggak pernah ribut, jadi gladiator yang diadu. Jadi Vicky diadu sama orang-orang gue gitu loh. Tapi Vicky nggak mau, ya udah. Sekarang kita ngadu band aja. Bang, terkait Hotman Paris yang kemarin di media sosial itu untuk pimpinan rumah sakit itu untuk menangkap akun. Ya dia udah ditangkap di rumah sakit sekarang. Satu hari dia ngomong gue harus ditangkap sama rumah sakit, dia udah ditangkap. Ini belum keluar dari rumah sakit. Tolong dong rumah sakit bebaskan Hotman, itu kasihan mau sidang ya. Tolong bapak-bapak yang punya rumah sakit yang di Singapura, bebaskan Hotman Paris, itu jangan ditangkap lagi. Bang, apakah itu bukti Hotman udah kalah sama gue, karena gue sendiri gak pernah ngebahas Hotman lagi. Dia masih ngebahas gue, berarti kan gue dianggap rival dia yang paling top power di antara pengacara-pengacara pernah lawan dia. Walaupun dia ngomong internasional, Inter Milan, Intermi, atau Indomie rebus, tapi kalah. Gimana, Bang? Bang, dia Iya, dia sakit. Buktinya gue sehat-sehat aja. Diperiksa gue kayak orang tamasya datang tur sini. Ya, kagak ada beban di hati gue. Mau jenguk nggak bang? Kira-kira? Gue gak mau, gue takut nular penyakitnya gitu. Bang, Kan gue belum tahu penyakitnya apa. Tapi abang pengen buktikan nggak sih ke psikiater bahwa abang itu sehat? Pengen buktikan? Oh siap, ya? siap. Ya, kebetulan adek gue ada yang dari dokter psikiater. Jadi Siap. abang siapa dituduh? Iya, Hotman Paris diperiksa, semua diperiksa, termasuk lu orang diperiksa semua ya. Oke, Bang. nanti gue diperiksa. Bang, semenjak viral, abang kabarnya keluarga sedih, bang, malu dengan tindakan abang. Benar sih, bang? Enggak. Keluarga gue sangat menghargai profesi. Keluarga gue sangat menghargai profesi gue. Cuman emak gue ngamuk. Emak gue ngamuk ketika gue berkata keras di media sosial terkait Mahkamah Agung kemarin. Wah, nyokap gue ngamuk. Itu aja.
mak gue bilang, lu jangan melawan Mahkamah Agung, lu minta maaf, itu aja. Nah pesan mak gue itu ya mulai sekarang gue down. Makanya kalem sekarang. Takut lah gue. Tapi kabarnya istri Kualat di istri mana pusing mak juga gue? bang. Kabarnya istri pusing juga dengan Enggak, istri gue enggak pusing, malah gue sekarang ditambah lagi dari 1 kali sehari, saya 3 kali sehari. Apanya bang? Apanya bang? Mete. Halo Hotman Paris, ini tanggal 23 Februari jam 4 dari rumah sakit. Saya masuk rumah sakit tanggal 21 karena unsur HB darah saya, HB dari standar 14 turun menjadi 9,7, sehingga harus dilakukan tambahan darah, transfusi tambahan darah, dan sudah dilakukan dengan dikawal oleh 5 dokter spesialis, ya, 5 dokter spesialis, dan sudah membaik, oke. Dan rencana hari ini agar saya benar-benar fit, pagi ini anak sulung saya Frank sudah menyiapkan private jet akan terbang ke Singapura jam 9 pagi untuk melakukan pemeriksaan lengkap utuh. Jadi hanya karena unsur HB darah drop dan tekanan darah drop sempat hampir 90/45, udah sangat bahaya. Pagi ini akan terbang ke Singapura dan 5 dokter spesialis telah disiapkan di Singapura. Sampai ketemu, siap lawan dan kawan, apalagi musuh. Uranium lagi. Yang sudah keterlaluan, I will find you. Saya tidak pernah melupakan kamu sampai kau benar-benar mendapat ganjaranmu. Pernyataan Rasman ini langsung bikin publik geger. Apalagi dengan keprihatinan yang seolah hanya bentuk sindiran halus, seolah untuk menggoyahkan mental Hotman. Di satu sisi banyak pula yang menilai bahwa Rasman seolah ingin mengingatkan Hotman bahwa sehebat apapun seseorang tetap akan takluk oleh usia dan kesehatan. Lebih lanjut, Rasman juga kembali membuat pernyataan mengejutkan. Dengan gaya bicaranya yang khas, Rasman berbicara soal hakikat kehidupan, kematian, dan pesan tersembunyi dari sakit yang diderita Hotman. Meskipun begitu, di tengah sindiran tajamnya, Rasman mengaku bahwa dirinya tetap memiliki rasa empati yang besar kepada seniornya tersebut. Berharap rivalnya itu segera pulih dan tak memaksakan diri untuk hadir dalam persidangan berikutnya. Rasman mengatakan ia prihatin akan kesehatan Hotman jika memaksakan diri dan kembali mengingatkan Hotman yang menurutnya Tuhan sedang memintanya untuk beristirahat dulu ketimbang meneruskan kasusnya bersama dirinya, atau dengan kata lain, Rasman mungkin diuntungkan dengan sakitnya Hotman. Bang, terkait Hotman Paris yang kemarin di media sosial itu menyinggung untuk pimpinan rumah sakit jiwa untuk menangkap abang itu gimana? Oh, yang suruh diikat. Ditangkap rumah sakit sekarang. Satu hari dia ngomong gue harus ditangkap sama rumah sakit, dia udah ditangkap. Ini belum keluar dari rumah sakit. Tolong dong rumah sakit bebaskan Hotman, itu kasihan mau sidang ya. Tolong bapak yang punya rumah sakit yang di Singapura, bebaskan Hotman Paris, itu jangan ditangkap lagi. Bang, abang kan masih sering nyinggung abang juga gitu di media sosialnya Hotman, masih bawa abang. Itu gitu. bukti Hotman udah kalah sama gue, karena gue sendiri nggak pernah bahas Hotman lagi. Dia masih ngebahas gue, berarti kan gue dianggap rival dia yang paling top power di antara pengacara-pengacara pernah lawan dia. Walaupun dia ngomong internasional, Inter Milan, Indomie rebus, kalah. Tapi bagaimana bang terkait dia kan dia yang sakit gitu bang sekarang bang, jadinya malah dia yang sakit gitu sekarang, gimana bang? Iya dia sakit, buktinya gue sehat-sehat aja, diperiksa gue kayak orang tamasya datang tur gini, kagak ada beban di hati gue. Mau jenguk gak bang kira-kira? Gue nggak mau, gue takut nular penyakitnya gitu. Bang, Gua belum tahu penyakitnya apa. tapi abang pengen buktikan gak sih ke psikiater bahwa abang tuh sehat gitu, pengen buktikan Oh, gak? siap.
Siap ya. Ya, kebetulan adekku ada yang dari dokter psikiater. Jadi abang siap gak dituduh ODGJ siap ya? Hotman Paris diperiksa, semua diperiksa, termasuk Lulu Loren diperiksa semua ya. Bang. Jadi segitu sebetulnya videonya ya, antara sindir menyindir antara Bang Hotman, Bang Rasman, dan Firdaus ya, si Raja Tambang dari Bima ya, yang sebentar lagi akan menjadi Raja Uranium ya. Jadi gitu sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.